Pertama-tama kita open data file, yang dimana data ini kita sudah buat di sebelumnya, yaitu yang pertama titik awal A kita masukkan, kemudian kita berikutnya pada titik akhir B, kemudian kita masukkan daerahnya, atau kita bisa katakan sebagai united polygon. Nah, di sini teman-teman juga bisa masukkan sekalian ketiganya ya, karena di sini saya menggunakan tutorial agar secara perlahan bisa dimengerti, makanya saya masukkan satu-satu, yaitu titik awal, titik akhir, dan united polygonnya. Selanjutnya kita akan menuju kepada tool, kemudian kita pencet figura, kemudian lalu kita pencet bagian ini, lalu kita cari yaitu UTM-nya. Oke, setelah UTM lalu kita apply saja, lalu kita oke. Berikutnya kita pencet logo buminya yang ini, logo bumi, saya katakan logo bumi agar lebih jelas. Kemudian kita pencet part bagian atas. Nah, lalu kita next dan continue. Oke, dia akan muncul peta seperti ini. Nah, konturnya di sini akan terlihat nanti. Sudah terlihat ya warna biru-biru ini. Nah, ini untuk lewat sedikit itu tidak masalah sih sebenarnya. Kemudian kita pencet ada bagian create ini. Nah, kemudian kita pencet titik-titik dari united polygon yang kita udah punyai. Nah, di sini membentuk persegi 4. Oke, nah jika sudah kita pencet enter, kemudian kita pencet bagian daerahnya itu, lalu kita pencet ASR ini, lalu kita pencet options, grouping, lalu kita pencet group. Nah, bagian tengah group community polygon, kita lalu apply. Nah, di sini kita sudah group bagian yang perlu kita group, kemudian kita blok untuk semua area dari polygon titik awal titik akhir dan pencet di bawah create contour, kemudian kita cari contour, lalu use, kita pencet united polygonnya dan bagian bawah united polygon, lalu kita pencet OK, lalu kita OK. Nah, di sini dia sudah terlihat dari kontur tanah yang kita miliki untuk mendesain jalan nanti. Kemudian kita pencet file, lalu kita export, ulangi kita export vektor, kita save dalam DWG, kemudian kita export board. Nah, kita pencet grid yang bagian bawah dan bagian bawahnya saja, kemudian kita pencet united polygonnya juga. Oke, kita pencet OK, dan ini kita ubah sesuai keinginan desain kalian. Teksnya bebas saja. Nah, kita save di sini, kita save dimanapun teman-teman boleh nge-save-nya. Di sini saya akan nge-save di perancangan. Oke, biar gampang nanti cari ya. Kita save di sini karena ini video tutorial. Saya akan save sebagai kontur. Boleh kalian save kontur Civil 3D boleh. Di sini saya ketik kontur video ya. Kita save saja. Oke. Kita tunggukan lebih dahulu. Save-nya sudah berhasil. Kemudian kita akan menuju ke Civil 3D-nya. Let's go. Nah, di Civil 3D kita pencet yang tadi kontur yang kita sudah save di sini. Saya sudah save ulang yaitu kontur. Kita open saja di Civil 3D. Kemudian kita lakukan delete pada area, pencet aja tuh. Nah, dan frame bagian bawahnya. Kemudian kita blok, kita copy, Ctrl C. Kemudian kita paste ke area berikutnya yaitu dengan clipboard. Paste to origin koordinat, kita pencet zoom Z, lalu kita pencet E. Nah, dia sudah muncul
seperti ini. Kemudian kita setting dulu drawing, kita edit drawing. Kemudian di sini kita pencet yaitu UTM. Nah, oke. Yang di sini kita pakai zone yang 50 surface. Lalu kita oke. Nah, berikutnya kita akan melakukan block, lalu home, kita pencet surface, create surface yang di sini kita beri nama kontur 1. Kemudian kita oke. Lalu kita block lagi sekali. Kita lakukan ini plus pada surface, plus pada kontur kita pencet dan bagian bawah. Kemudian kontur kita add. Nah, kita biarkan seperti default, lalu kita pencet OK. Nah, di sini create surface-nya sudah selesai dan untuk error-error kita bisa abaikan saja. Nah, kemudian kita akan membuat jalan. Kita bisa copy paste aja. Nah, ini jalan sudah keluar. Nah, ini garis desain jalan kita alignment, elemen create tool. Kemudian kita beri nama trase 1 yang bagian tengah. Kita pencet ini tangan-tangan, lalu kita pencet pada titik awal kita, kemudian pada titik sudut tikungan dan titik akhir. Enter saja. Nah, ini sudah keluar. Kemudian kita lakukan offset kanan dan kiri, yaitu sebesar 10 meter ke kanan, 10 meter ke kiri, 10 meter, di mana di sini saya menggunakan jalan 4/2, yaitu 7 untuk jalannya dan lagi 3 meter untuk keperluan jalan. Oke, kita di sini pencet untuk pertama trase 1L atau kiri, kita pencet tangan-tangan. Kemudian kita pencet pada bagian titik awal, sama kita titik awal, tapi pada bagian kiri trase. Nah, akhirnya lalu enter. Kita lakukan hal yang sama untuk trase 1R right untuk kanan. Kita lakukan sama. Kita pencet. Nah, ini titik tikungannya, sudut tikungannya. Oke, kita enter lalu. Sudah jadi untuk garisnya untuk sementara. Lalu di sini kita pencet create surface, kemudian kita pastikan ini trase 1L, kita kontur, kita add, kemudian dynamic kita ganti ke static, lalu draw profile view. Ini kita ubah ke profil 1 kiri. Kemudian kita langsung saja draw view. Kita pencet di daerah kosong atau sembarang. Oke. Sama kita lakukan create surface profile kepada bagian yang kanan. Trase 1R yang kanan kita kontur 1, kita add. Ini dynamicnya kita akan di static, lalu draw profile view, kita ganti di sini profil 1R. Kita langsungkan saja. Nah, sini kita mendapatkan, lalu kita akan pencet trase profilnya, kita langsung edit, ininya kita aktifkan agar memudahkan untuk melihat dari profilnya. Sudah, ini sudah muncul yang kanan dan kiri. Kita langsung pencet profil create tool, pencet untuk klik yang biru itu. Untuk ini kita tetap akan ganti, yaitu profil 1, yaitu yang L. Oke. Untuk defaultnya kita tetapkan, lalu oke, kita pencet draw tangan. Nah, di sini kita pencet titik awalnya dan bawa ke titik akhirnya. Nah, itu enter. Lakukan hal yang sama kepada yang kanan. Surface profile 1R.
defaultnya kita tetapkan saja. Oke, sebentar. Lalu kita pencet OK. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita pencet bagian awal menuju bagian akhir. Oke. Sudah. Kemudian kita ke toolbox. Pivot Manager, kemudian kita pencet plus profile section elevation. Kita klik kanan, kemudian di sini kita akan memunculkan STA dari profil yang kita miliki. Nah, kita pencet centang checklist bagian atas saja, kita surface. Yang pertama itu kita untuk jaraknya per 50 meter ya STA nya. Yang pertama yang kiri. Nah, ini sudah keluar dia, kita save. Lalu kita lakukan hal yang sama pada profil yang kanan, surface profil yang kanan, lalu kita OK. Yes. Sini sudah keluar data-data yang kita inginkan dari profil elevation antara kiri dan kanan. Selanjutnya kita akan masuk ke Excel, di mana data STA yang tadi kita copy di sini untuk kanan dan kirinya. Kita copy, yaitu datanya 41. Kemudian ini station elevation left, elevation right, kanan dan kiri kita copy ke Excel berikutnya, elevasi topografi. Kemudian di sini dapat kemiringan yaitu 4,17%, di mana yang angka persentase ini menunjukkan yaitu perbukitan, di mana perbukitannya itu melebihi dari 3 sampai 25. Kalau pegunungan itu beda 5 kita. Kemudian kita menuju ke civil 3D lagi. Lalu kita delete ini karena sudah tidak membutuhkan, karena hanya untuk melihat hal tadi saja. Kita delete saja terlebih dahulu agar mempermudahkan kita untuk bekerja. Nah, di sini kita akan membuat alignment propane. Kemudian di sini kecepatan rencana kita 100 km per jam, kecepatan maksimalnya. Pusat kita centang, biarkan di sini menggunakan 8% untuk line yaitu 4 line. Kemudian ASTO 2011. Kita OK. Nah, OK, sudah jadi untuk tutorial pertama. Nanti akan saya lanjutkan ke tutorial berikutnya. Sekian, terima kasih. Stay tune.